Itu saat ini yang utama dulu adalah bagaimana massa itu termobilisasi dengan banyak. Partai Rakyat Demokratik untuk rakyat tertindas. Bahwa sosok Budiman Sujatmiko yang sebenarnya adalah ini, ketika dirimu berada dalam sebuah rezim yang ini, di mana dirimu mampu mempunyai kekuasaan untuk bergerak menolak impunitas dan mencari bahkan menghukum siapa pelanggar HAM pada waktu itu. Tanganmu kini bermain, tanganmu kini selingkuh. Engkau menjabat dengan erat selingkuhan. Lihatlah rakyatku. Ini kami mahasiswa. Ketika kami berdemo, dihadapkan dengan pasukan-pasukan. Seandainya penculikmu jadi presiden, akankah ia patuh pada sajak-sajak peringatanmu? Tolak politik impunitas. Tolak politik impunitas. Pada 18 Juli 2023 malam, Prabowo menerima kunjungan Budiman Sujatmiko. Dalam pertemuan tersebut, Budiman menyatakan dukungannya kepada Prabowo sebagai capres dari Partai Gerindra di Pilpres 2024 mendatang. Terkait pertemuannya dengan Prabowo, Budiman menegaskan hal itu merupakan bagian dari upayanya menyatukan kaum nasionalis. Ada dua kekuatan. Satu sudah mencalonkan Pak Ganjar itu PDI Perjuangan, Pak Prabowo juga sudah dicalonkan oleh PDI Perjuangan, yang menurut saya dua-duanya adalah sosok yang mewakili kekuatan nasionalis. Kami bertanya, persatuan nasionalis seperti apa? Persatuan nasionalis palsu. Kami ingin mengatakan kepada Budiman dalam forum ini, kami juga ingin mewakafkan diri. Kami ingin mewakafkan diri tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo. Tolak politik impunitas. Tolak. Saya mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang sangat mengidolakan sosok seorang Budiman Sujatmiko pada waktu itu, pada era itu, pada masa-masa mudanya yang penuh dengan pergerakan, dan yakin bahwa pergerakan itu adalah sebuah pergerakan yang tulus dari seorang anak muda kepada ibu pertiwinya. Budiman Sujatmiko tidak sendirian pada waktu itu. Dia bersama teman-temannya, dia bersama pergerakannya, dia bersama Partai Rakyat Demokratik. Salam hormat Budiman Sujatmiko. Salam hormat. Tolak politik impunitas. Berita, kabar yang kami nonton di TV sangat mempengaruhi pemikiran kami, sangat memporak-porandakan nilai-nilai pergerakan di waktu itu. Bagaimana melihat sosok seorang Budiman Sujatmiko yang sangat gagah berani memperjuangkan hak-hak dari bangsa, memperjuangkan hak-hak dari kami orang-orang yang lemah, yang tidak bisa membuka mulut ini untuk memperjuangkan hidupnya sendiri pada waktu itu. Tapi Anda, Budiman Sujatmiko, telah berani untuk menyuarakan suara kami yang menjadi bisu pada waktu itu.
Salam hormat Budiman Sujatmiko. Salam hormat. Di manakah sosok Budiman Sujatmiko yang kami idolakan pada waktu itu? Di manakah punya ilmu tinggi, darah, daging, dan ludah yang mungkin sudah menjadi satu di dalam tubuhmu? Keringat kita sudah bercampur dalam pergerakan-pergerakan yang tak pernah kita bisa lupakan begitu saja. Di mana-mana moncong senjata. Di manakah kau temukan sahabat-sahabatmu yang tak bisa kau temui sampai di desa-desa? Masih ingatkah kata-kata? Masih ingatkah puisi-puisi? Tapi dengan harga murah yang pernah kita rangkai bersama di dalam kata-kata, yang pernah kita rangkai bersama di dalam kertas, yang pernah kita sama-sama menarikan pena-pena ini dengan detak jantung yang begitu menggoda. Cepatkah engkau melupakan? Ataukah memang begitu perjuangan? Apakah memang ini akhir dari segala pergerakan yang pernah berdiri itu? Atau mungkinkah engkau sedang lupa akan sosok dirimu sebenarnya? Ataukah memang kami yang tak bisa menebak dan melihat bahwa sosok Budiman Sujatmiko yang sebenarnya adalah ini? Hai Budiman Sujatmiko, ada banyak puisi, ada banyak kata-kata. Tolak impunitas. Sebagai seorang politikus di dalam sebuah partai yang besar, perjuangan suaramu mati. Perjuangan suaramu di mana ke itu? Perjuangan suaramu apakah masih ku dengar? Lantang seperti pada waktu itu? Bukankah sebenarnya ketika dirimu berada dalam sebuah partai, ketika dirimu berada dalam sebuah rezim yang ini, di mana dirimu mampu mempunyai kekuasaan untuk bergerak menolak impunitas dan mencari bahkan menghukum siapa pelanggar HAM pada waktu itu? Ataukah di mana dirimu kini telah bergabung dalam sebuah rezim dan dirimu mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan dari tetes-tetes keringat yang tak pernah mengalir itu, sehingga membuat dirimu lupa atau membuat dirimu terhanyut ke dalam sebuah kenikmatan dan melupakan sebuah pergerakan yang mengatakan bahwa Prabowo adalah dalang dari semua hilangnya para sahabat, kawan, dan saudaramu sendiri. Tanganmu kini bermain, tanganmu kini selingkuh. Engkau menjabat dengan erat selingkuhan, dan engkau melupakan istri kandung. Partai Rakyat Demokratik untuk rakyat tertindas. Hidup demokrasi! Hidup PRD! Dekat pemilu!
Sekarang zaman telah jauh berubah. Jika kau dulu protes sendirian, hingga harus dilenyapkan, kini semuanya serba ingin protes. Sayang, tidak seluruhnya secerdas kamu, setulus kamu. By electricity, by electricity, they beat our friends in Surabaya, in Jakarta. Dan but especially for me, percayakah kau, they Wiji? just intimidating me. Si penculik yang dulu memaksamu bungkam, kini justru jadi juru protes nomor 1. Ya, tentu kau bisa menerka apa penyebabnya. Ia ingin berkuasa. Partai Rakyat Demokratik untuk rakyat tertindas. Wiji, tahukah kau? Sajak-sajakmu kini lebih sering dijadikan alat untuk menyerang penguasa. Padahal musuh besarmu bukanlah penguasa, melainkan kezaliman. Kezaliman yang bisa datang dari siapa saja, termasuk dari penyalahguna sajakmu. Sebab nyatanya, tak selamanya kita dipimpin penguasa zalim. Namun semua pemimpin, mereka libas dengan sajakmu yang tajam. Ya, yang sesungguhnya zalim adalah yang menuduh pemimpin arif sebagai pemimpin zalim itu sendiri. Rakyat tidak boleh capek, rakyat tidak boleh berhenti, ya, sampai akhirnya insya Allah kita akan diberikan oleh Allah pemimpin yang adil yang memperjuangkan untuk keaminan dan keamanan, ya. Insya Allah, ya, kita tidak boleh capek. Insya Allah Allah akan menjaga orang-orang yang baik. Tetapi kalau kita berhenti untuk mengawasi orang-orang yang jahat ini, maka kita Indonesia bisa akan tewas. Sebagai bukan siapa-siapamu, aku memang tak berhak untuk dendam atas lenyapmu. Kami ingin mewakafkan diri, tetap berjuang untuk mengungkap kasus penculikan yang harus bertanggung jawab adalah Prabowo. Aku hanya tak ingin negeri kita dipimpin seorang pengecut yang tak berani mempertanggungjawabkan masa lalu. Dan Wiji, di otakku selalu terbersit tanda tanya besar itu. Seandainya penculikmu jadi presiden, akankah ia patuh pada sajak-sajak peringatanmu? Bukankah karena sajak-sajak itu, ia melenyapkanmu? Wiji, dengan sajaku aku bersumpah bahwa aku tidak berat sebelah. Saya seyakin-yakinnya Budiman itu melakukan yang benar karena dia membela orang kecil. Gitu, itu keyakinan saya. Apakah orang yang membela orang kecil itu komunis? Enggak kan? Seperti ucapmu, aku pun begitu. Tak peduli siapa yang menang nanti,
Aku sudah bosan dengan model urip kayak gini. Lihatlah rakyatku. Ini kami mahasiswa. Ketika kami berdemo, dihadapkan dengan pasukan-pasukan. Apa yang kami lakukan itu untuk kami yang kecil. Kami tidak ambisi dan kami tidak ingin menjadi apa yang kami impikan. Dan apa yang paling membosankanku, Iji? Tiada satupun presiden yang berani mengusut kasusmu. Tapi tentu aku harus kembali ke tanda tanya itu. Seandainya penculikmu jadi presiden, beranikah ia memenjarakan dirinya sendiri?